Kali ini aku akan bahas Timnas Indonesia atau PSSI. Tapi sebelum aku bahas ke Timnas, di awal nanti aku akan cerita soal tentang futsal yang pernah aku bawa tim futsal anak sekolah bertanding antar sesama anak sekolah tingkat kecamatan atau tingkat kota. Jadi aku akan kasih gambarannya membandingkan tentang futsal dan akan aku kaitkan ke dunia PSSI atau dunia Timnas Indonesia. Jadi simak terus videoku, jangan kalian skip. Beberapa tahun lalu aku pernah bawa tim futsal anak SD, tingkat SD sekecamatan sampai ke tingkat kota itu lomba. Jadi sebelum lomba biasanya kami latihan preparation itu 1 bulan sebelum hari H futsal ini yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi tingkat kecamatan dulu, kalau menang itu mungkin baru dibawa ke tingkat kota. Jadi begini cerita futsal ini, kami diundang sebelum 1 bulan sebelum hari H tanding futsal itu oleh sebuah sekolah swasta juga, dan saya juga membawa tim futsal ini dari sekolah swasta juga. Mereka punya lapangan futsal sendiri di sekolah itu, dan kami diundang kayak friendly match lah di situ. Jadi kami bertandingnya itu kalau nggak salah lebih dari sekali juga, dan kami juga tanding dengan sekolah lain di lapangan futsal lain juga. Yang aku pengen ceritakan sebenarnya sudut pandang atau pola pikir mindset si pemilik sekolah swasta temanku itu yang mengundang kami itu untuk main. Sekolah swasta, gedungnya besar, halamannya luas, punya fasilitas lengkap dan punya lapangan futsal. Udah hak milik sendiri gitu. Jadi guru olahraganya itu dan kepala sekolah atau ketua yayasannya punya pikiran seperti ini. Sebelum kita membawa tim kita ini, anak-anak ini lomba di tingkat kecamatan atau tingkat di kota, mereka biasanya melakukan friendly match, pertandingan persahabatan dengan sekolah-sekolah yang masih dekat-dekat dengan mereka, yang masih tetanggaan dan yang masih dalam satu kecamatan atau satu kelurahan. Karena yang mereka akan tandingkan itu kan satu kecamatan, dan itu sistemnya gugur gitu. Jadi 1 bulan sebelum hari H kita udah latihan, udah sparring lah. Bahkan kami sparring 3 kali. Nah, sekolah kawanku yang ngundang ini nggak pernah menang gitu, selalu kalah. Jadi mindsetnya mereka gini, kita friendly match dulu sama teman-teman kita yang di Star sini. Kalau kita menang di friendly match, baru kita berani membawa ke tingkat pertandingan yang sesungguhnya, yang tingkat kecamatan itu. Karena kalau udah jumpa di sana, itu akan jumpa dengan sekolah negeri yang memang SDM dan kualitas tim futsalnya lebih bagus. Belajar mereka dari pengalaman-pengalaman tahun-tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, mereka selalu kalah di pertandingan pertama. Itu sistem gugur langsung pulang gitu, bukan sistem jumpa, dan mereka selalu kalah gitu. Dan skornya pun gila-gilaan kalau di futsal ini, hanya dalam setengah jam misalnya gitu, sekali 20 menit itu bisa 12-0, 18-1, 15-0. Dan sekolah yang saya bawa ini juga pernah mengalami seperti itu, 10-0, 12-0, 15-0. Jadi mereka tarik kesimpulan, karena mereka tahu tim futsalnya tidak punya kualitas yang bagus, sedangkan yang mereka lawan aja bukan atau belum dilawan pemenang-pemenang juara 1, 2, 3 yang tahun sebelumnya, yang masih setara-setara mereka aja nggak pernah menang. Jadi mereka mengurungkan diri, tidak mau mendaftarkan ikut pertandingan futsal itu. Sedangkan yang masih kelas-kelas abal-abal aja belum bisa kami kalahkan, kata pihak capseknya, kebiasaannya atau guru olahraganya. Tapi guru olahraganya yang menceritakan sama saya soal pandangan itu, makanya mereka nggak ikut futsal. Jadi kalau menang seandainya 3 kali berturut-turut di pertandingan friendly match, baru mereka daftarkan anaknya atau timnya ke pertandingan futsal yang tingkat kecamatan itu. Jadi singkat cerita, mereka tidak ikutlah sampai berapa tahun. Selama berapa tahun nggak pernah ikut ke pertandingan futsal itu karena timnya memang belum layak untuk main gitu, karena kalah-kalah terus diadu friendly match dengan sekolah-sekolah tetangganya yang punya kualitas yang hampir sama-sama mereka, tapi mereka nggak pernah menang. Dan itulah mindset capseknya dan mindset guru olahraganya sepakat tidak mau membawa futsal ke pertandingan itu. Jadi mereka katakan, kami akan fokus Pak ke cabang olahraga lain seperti catur, atletik, renang, badminton, volleyball dan lain-lain. Jadi di futsal
kami nggak pernah menang di friendly match, ya udahlah nggak usah kita bawa lah ke pertandingan. Karena kenapa? Atau juga sia-sia. Karena kita tahu selagi masih ada negeri-negeri itu, sekolah negeri itu yang mereka yang selalu pegang bolak-balik 1 2 3 mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Karena kalau bawa tim futsal ini butuh effort, butuh tenaga, butuh energi, dan butuh budget. Angka anak-anak ini satu tim atau sama cadangan ke sana butuh transport. Kita kasih minum atau makannya di lokasi pertandingan, gitu kan. Nah, jadi butuh budget. Kadang diundang pelatih spesialis futsal, pelatih mereka selama sebulan, dan itu dibayar pelatihnya per minggu sekian. Jadi butuh budget yang agak ekstra. Jadi ngapain kita buang-buang tenaga, buang budget, buang uang kalau tuh juga belum bisa kita kalahkan yang juara-juara di atas itu gitu. Dan sampai, nah inilah mindset si pemilik sekolah atau si capsek atau si guru olahraga sekolah swasta itu. Tapi mereka punya lapangan futsal. Nah, bagaimana kalau sekolah yang cabang itu tidak punya lapangan futsal? Harus rental friendly match di luar, bayar lapangan, angkat anak-anak dari sekolah ke lapangan futsal kadang agak jauh, kadang pakai ojol. Jadi spending money dari pihak sekolah untuk memfasilitasi latihan sampai ke hari H pertandingan futsal itu habis uang, itu bakar uang gitu. Jadi beberapa mungkin sekolah tidak mau ikut andil dalam pertandingan tertentu yang diselenggarakan pemerintah. Jadi itu juga mungkin yang aku angkat, sehingga punya mindset mungkin PSSI, Timnas atau Pak Erik, ya selagi masih ada Brazil, Italia, yang negara-negara Amerika Latin dan Eropa, bagaimana mungkin Indonesia bisa mengalahkan itu? Ngapain kita capek-capek, berkuras tenaga, habis uang, habis ini, fokus di timnas, fokus di situ terus, duit habis terus di situ, tapi hasil nggak ada, prestasi nggak ada. Itu. Kemudian mungkin opini pribadiku, saya tidak bangga punya timnas yang sekarang yang pemainnya para bule. Saya tidak suka juga, tidak setuju juga dengan naturalisasi. Biarkan aja pemain pribumi, pemain lokal yang murni orang Indonesia tanpa naturalisasi. Nah, saran saya juga di jersey bola yang timnas itu di belakang tulis namanya dan tulis dari provinsi mana. Contoh nih, Nanto dari Jawa Timur misalnya. Misalnya gitu. Misalnya ada namanya si Made Bali, namanya baru buat garis bawah, di bawah namanya itu nama provinsi dia berasal dari mana. Diseleksi aja, filter dari 38 provinsi, cari pemain-pemain terbaik, kipernya sampai pemainnya dan cadangannya semua seleksi. Biarkan mereka semampu mereka main. Kalau memang semampu mereka hanya di tingkat ASEAN, ya udah nggak apa-apa. Ngapain paksakan kali sampai ke Piala Dunia? Kalau terus juga sampai bertahun-tahun, sampai mati, sampai kiamat akan bisa menang masuk ke Piala Dunia, ngapain kita fokus di situ? Ya, lagi yang viral-viral ini seperti seolah-olah diskriminasi. Belum apa-apa sudah dapat jam kolek, jam mahal, dan harganya juga mahal juga. Kenapa ke cabang olahraga yang tidak fokus? Kenapa kita nggak fokus ke cabang olahraga lain yang udah kita berprestasi? Boxing, angkat besi, panahan, apalagi wushu atau badminton nih, badminton lagi turun. Kenapa kita nggak fokus ke situ? Alihkan dana ke situ, anggaran ke situ, naikkan lagi nomornya, naikkan lagi promosi kita. Jujur seperti di tinju boxing, tinju Indonesia yang aku kenal itu cuma dari 2 sosok ya, Chris John sama Doug Jordan. Apakah sudah ada penerus mereka ini? Kalau kuliah pun di sini petinju-tinju yang acara-acara ini kan belum setara di zamannya Manny Pacquiao, kita belum, masih mereka lebih jago. Belum setara dengan Filipina gitu. Kita DNA kita nggak ada. Thai boxing dari Thailand, identitas mereka, DNA mereka. Kita pencak silat, kenapa nggak kita buat itu langsung setara bahana secara internasional gitu. Nah, diangkat cabang-cabang olahraga lain ini, alihkan dana itu ke situ. Atau buka lowongan pekerjaan, apa yang fokus di bola? Tak akan bisa. Kalau hanya untuk ngisi absen masuk, oke lah kita izinkan sekali gitu kan masuk. Tapi kalau untuk berhak ngalahkan Jepang, Irak, Arab Saudi, Jepang sama Korea Selatan, nggak mungkin kita menang. Bagaimana mengalahkan Brazil, Italia, Argentina, Spanyol ya kan, Jerman, Prancis, Inggris yang punya klub-klub bola hebat? Nggak mungkin kita bisa ngalahin. Bisa mungkin skornya 12-0, 20-0. Jadi saran aku sih coba dialihkan ke
cabang olahraga lain aja menurut aku ya. Jadi coba netizen, anggaran atau biaya yang habis di bola itu berapa? Bisa nggak kalian hitung? Kalau itu dialihkan ke cabang olahraga lain gitu, ya kan? Kemudian prediksi kalian netizen plus 62, kapan Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia, main di Piala Dunia? Prediksi kalian, coba kalian komen ya. Nah, ini opini pribadiku soal timnas dan soal PSSI, bukannya soal tidak bangga dengan prestasi sekarang. Ya betul, kita mengalami kenaikan tapi nggak begitu signifikan kali. Soalnya Thailand dan Vietnam itu masih di atas kita. Selama ini pun kalau lomba di ASEAN untuk ngalahin Vietnam dan Thailand, kita ngos-ngosan untuk di bola ya, di bola. Dan aku bilang gini, statement aku, kan nggak harus jago kita di bola. Kalau itu memang nggak bakat kita, nggak skill kita, nggak di situ jiwa kita, dan kita memang nggak punya skill untuk itu dan prosesnya lama, ngapain fokus di situ? Banyak kok negara-negara maju atau negara hebat yang mereka bolanya nggak jago, bolanya nggak hebat, prestasi bolanya pun tak nampak, tapi mereka maju, sukses, keluarganya sejahtera. Meksiko, apakah Meksiko terkenal dengan bolanya? Tidak, Meksiko terkenal dengan tinjunya. Situ gudang-gudang sarang-sarangnya para petinju-petinju hebat semua gitu. Bisa dibilang setiap gang, setiap kampung pasti ada arena tinju, ring tinju, nyari petinju-petinju hebat banyak di sana. Nah, maju kan? Lebih maju Meksiko lah banding kita gitu. Singapura, emangnya Singapura terkenal dengan bolanya, terkenal jago dengan bolanya seperti Inggris, seperti Argentina? Enggak kan, tapi mereka maju, ekonominya maju, SDM-nya bagus gitu. Nah, ini opini mungkin nggak harus bola patokannya, dikit-dikit bola gitu kan. Ya kalau kita nggak maju di bola ya aspek lain udah langsung. Ngapain menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun harus ini, nggak ada peningkatan. Satu lagi, kenapa Jepang bisa melakukan pembinaan? Kenapa Indonesia tidak melakukan pembinaan? Kelamaan. Memang butuh waktu. Bukan soal kelamaan, gak terkejar ini, kapan lagi keburu waktu udah tua. Ya itu kan regenerasi gitu. Ya intinya lebih suka pembinaan warga lokal, warga negara asli Indonesia tanpa naturalisasi. Harusnya gitu. Dan buat di jersey bajunya itu namanya dan asal dari provinsi mana, dan itu kita warga-warga Indonesia yang nonton ada sebuah kebanggaan kalau ada perwakilan dari provinsi kita yang bermain di tingkat-tingkat internasional, baik ASEAN, AFF, AFC atau apalah itu, atau ke tingkat ke FIFA Piala Dunia. Kalau ada namanya dan nama kampungnya kan, misalnya Sumatera Utara, Pasunangan, Silaban misalnya gitu, Sumut, Sumatera Utara, dari kampungku nih. Nah, itu pengennya aku secara pribadiku, suatu saat harus kayak gitulah di baju jersey pemain timnas gitu. Walaupun nggak jago, walaupun nggak sampai berprestasi di tingkat FIFA, ya udah syukuri, nikmati aja. Sampai di mana mampunya, ya udah stop di situ aja. Kalau memang udah semampunya segitu, do your best aja gitu. Tapi nggak usah sampai gila-gila habiskan ini demi itu, tapi prestasi nggak dapat, hasil juga nggak ada. Fokus ke cabang yang lain aja lah, cabang olahraga lain yang sudah menjanjikan, panahan kek, panjat tebing kek, angkat besi kek, atau bulat, pencak silat, DNA kita pencak silat, tinju menggantikan Kristen, banyak, so many things gitu. Jadi nggak usah dikit-dikit hanya bola. Jangan diskriminasi kepada ketua PSSI, kepada Pak Erick Thohir atau siapapun kalian di sana yang punya wewenang untuk itu. Kalau nggak bisa lagi mungkin tahun depan atau 5 tahun 10 tahun ke depan, fokus ke cabang olahraga lain aja yang bisa kita mampu untuk bisa juara gitu. Kira-kira ini bisa kita juara nih, udah fokus di situ aja. Oke, cukup demikian podcast kita hari ini. Aku Samuel Silaban, salam dari Kota Batam. Buat kalian teman-teman pecinta bola, pecinta futsal, tolong di komen gitu. Salam dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. See you on the next video. Thank you.